sore Om, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Kapuska Dalam Indonesia. Di sini kami akan mewawancarai Om sebagai ketua KBG Sika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang wajib Om jawab yang akan dipertanyakan oleh teman-teman Vanessa. Beberapa pertanyaan itu terdiri dari yang pertama itu kami ingin bertanya tentang ASG yang telah dilaksanakan di KBG Om sendiri. Baik, terima kasih anak-anak. Sebenarnya sebelum kita ngomong tentang pelaksanaan ASG ajaran sosial gereja di KBG, kita dulu mesti tahu dulu apa itu atau sekurang-kurangnya tujuan ASG itu seperti apa yang perlu kita ketahui. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, tujuan dari ASG itu sebenarnya menghadirkan kepada manusia rencana Allah, atau sederhananya menghadirkan rencana Allah kepada manusia bagi realitas sekular dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Itu tujuan dari ASG. Selanjutnya, bagaimana pemahaman umat dalam KBG? Kalau bertanya soal pemahaman, ya umat itu tidak terlalu penting untuk memahami itu, tapi lebih pada praktek yang nyata. Antara lain seperti yang sudah saya sampaikan, dua hal tadi: memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah dengan membangun solidaritas bersama, juga menjaga merawat bumi ini sebagai rumah bersama. Bagaimana tanggapan umat dalam KBG akan pelaksanaan ASG? Ya, tanggapan umat saat ini memang bervariasi. Kita ini kan orang itu kerja tanpa dibayar itu biasa-biasa. Banyak umat masyarakat yang terlibat. Tapi terakhir ini kan kita kerja sedikit terus dibayar. Memang ada umat yang itu menanggapi respon terhadap setiap kebijakan yang berhubungan dengan ASG ini sendiri. Tapi masih banyak sekian umat yang kurang peduli ya, terhadap kebersamaan, baik dengan mereka yang susah maupun perhatian terhadap lingkungan hidup. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan ASG yang dilakukan oleh gereja untuk KBG sendiri? Ya, dan khususnya di keuskupan kita ini itu sudah dari tahun ke tahun biasanya kita atau memberikan pemahaman ASG itu kepada umat dengan melakukan kegiatan-kegiatan katekese, sharing kitab suci ya, yang biasa dilakukan di setiap KBG dalam wilayah paroki masing-masing. Lalu hambatan apa saja yang sering terjadi dalam pelaksanaan ASG di KBG Om sendiri? Ya, hambatan itu seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa meskipun gereja berteriak tentang ASG ini, tapi sebagaimana dalam Injil banyak yang dipanggil, sedikit yang dikirim. Demikian juga tanggapan terhadap ASG ini, banyak orang mendengar tapi sedikit yang merespon atau menanggapinya. Itu kira-kira pengalaman dari KBG kami di sini.
Lalu bagaimana usaha gereja dalam menanggapi umat yang acuh terhadap pelaksanaan ASG yang telah terjadi? Ya, gereja tetap berjalan bersama umat untuk bisa menanggapi ini. Usaha gereja dalam menanggapi umat yang acuh terhadap pelaksanaan ASG yang telah Ya. terjadi. Ya, dalam kaitan dengan itu, gereja meskipun ada banyak yang tidak menanggapi, tapi tetap ya, berjuang untuk meyakinkan mereka bahwa perhatian kepada saudara-saudari yang miskin, berkekurangan, susah itu penting. Lalu usaha gereja dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam KBG. Usaha gereja, kamu dengar atau pernah mengikuti sinode keuskupan? Sudah berapa kali sinode di keuskupan ini? Hah? Yang terakhir itu sinode kedua keuskupan Maumere. Keuskupan ini meskipun baru tapi sudah 2 kali melaksanakan mulai dari KBG, lingkungan, stasi, sampai di tingkat provinsi dan terakhir di tingkat keuskupan. Tahun ini kan kita laksanakan itu di bulan Oktober lalu. Usaha gereja dalam menyikapi persoalan di KBG, lingkungan maupun stasi. Ya, usaha gereja itu ya sesuai dengan semangat sinode, berjalan bersama untuk meraih sebuah tujuan. Bagaimanapun gereja akan tetap berjuang bersama KBG, sehingga di KBG itu tidak hanya melaksanakan hal-hal yang bersifat rohani, ritual peribadatan, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat jasmani yang disuarakan oleh ASG itu sendiri berkaitan dengan praktek atau perhatian kepada sesama yang miskin, susah, dan juga perhatian kepada dunia atau bumi sebagai ciptaan. Lalu bagaimana pendapat kamu sendiri tentang gereja zaman sekarang? Gereja zaman sekarang ya itu gereja yang sungguh memahami bahwa kehidupan umat ini tidak cukup kita hanya urus hal-hal rohani saja. Tidak cukup orang hanya pergi gereja berdoa, tapi mesti dibarengi dengan kegiatan-kegiatan di atas. Seperti tadi, 2 hal tadi, memperhatikan orang yang susah, lalu memperhatikan juga lingkungan sekitar kita. Pertanyaan selanjutnya, pesan bagi kaum muda, agar turut serta dalam pengembangan gereja, baik di paroki, KUB, stasi ataupun lingkungan. Pesan untuk kaum muda. Ya, muda ini kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menjadi generasi penerus bangsa dan negara. Tetapi dalam tubuh gereja, kaum muda itu menjadi pewaris masa depan gereja. Karena itu, mulai saat ini harus betul belajar, memahami tidak hanya untuk kehidupan pribadi, tetapi juga lebih pada kepentingan umum. Ya, karena umum tentang gereja itu sebenarnya kita yang ada ini. Pesan untuk kaum muda, ya khususnya di zaman milenial digital seperti ini, pertama itu barang ini hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Ya, jadi jangan sampai kamu setiap hari, setiap malam hanya pegang HP, main TikTok, ya, lalu besok pagi lihat di dapur belum masak. Ya. Baiklah, terima kasih atas tanggapan kamu terhadap pertanyaan kami. Kami sebagai kaum muda berharap menaiki APDSG ini tidak hanya untuk pengetahuan kami, tapi dapat berimpact untuk pengalaman kami di masa depan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke.